Saudara, ada pasal-pasal dalam Alkitab yang sering dilewati bukan karena tidak penting, tetapi mungkin karena terlalu jujur, terlalu telanjang, terlalu dekat dengan luka manusia. Saudara, Kejadian 38 salah satunya mungkin jarang dikotbahkan, saudara, karena ada sesuatu yang mengganggu, ada incest di sini. Dan ini sebenarnya muncul di tengah kisah Yusuf, tapi ada di tengah-tengahnya. Tapi di sini ada kisah yang rapi, yang heroik, yang penuh kemenangan. Saudara, tiba-tiba Alkitab berhenti dan membawa kita ke sebuah keluarga yang berantakan, relasi yang timpang, dan sistem yang tidak adil. Dan ada seorang perempuan yang tidak diberi suara, suaranya dibungkam, diperlakukan tidak adil, dimanfaatkan habis-habisan, disia-siakan, dan dibully. Saudara, namun justru disitulah pewahyuan Allah muncul, saudara. Kejadian 38. Ini bukan gangguan narasi, tapi ini cermin realitas bahwa rencana Allah tidak berjalan di atas panggung yang ideal, tetapi di lorong-lorong gelap kehidupan manusia. Bisa kita katakan ini bukan tentang seks, bukan tentang skandal atau tipu daya, tapi sebenarnya tema besarnya apakah Allah melihat ketika keadilan runtuh? Apakah Allah hadir ketika martabat perempuan dirampas? Jawabannya iya. Dan dari Kejadian 38 ini kita akan melihat bagaimana ada seorang wanita yang dibungkam namanya Tamar hidup dalam sistem Levirat, hukum sosial yang seharusnya melindungi perempuan janda, namun sistem ini rusak di mana tanggung jawab dihindari, kuasa disalahgunakan, dan perempuan diposisikan sebagai objek bukan subjek. Tamar tidak diberi anak, tidak diberi masa depan, tidak diberi kejelasan, dan akhirnya disalahkan. Dia terjebak dalam struktur patriarkal yang menguntungkan laki-laki tetapi menelantarkan perempuan. Tapi Alkitab mencatat satu hal penting. Ini pernyataan perempuan laki-laki yang mewakili kita semua yang pernah salah, tapi hal berbuat dosa itu manusiawi, saudara. Kita manusia, nggak ada yang berdosa. Siapa di sini yang nggak berdosa? Tunjuk tangannya. Wow. Hanya Yesus manusia yang tidak pernah berdosa, saudara. Kita semua pernah dosa, tapi mengakui dosa itu butuh kebesaran hati. Terutama saat kita di posisi yang lebih tinggi. Tapi Yehuda membuktikan transformasinya. Inilah puncak transformasi Yehuda. Yang juga membuat dia dikasihani. Bukan hanya dikasihani. Saya tidak tahu kenapa keturunan Mesias bukannya dari Yusuf, tapi dari Yehuda. Salah satunya karena ini. Dia menyatakan dengan kebesaran hati, Tuhan tidak cari yang ideal, Tuhan tidak cari yang sempurna, Tuhan cari yang mau diubahkan. Karena tidak ada yang ideal, tidak ada yang layak, ada yang merasa layak, ini tidak layak. Nah, yang ngomong yang tidak layak itu dia yang tidak layak. Ya, dia lebih benar daripadaku. Nah, Kejadian 38 ayat 12 inilah titik balik teologis dari seorang Yehuda. Ada 3 pesan dari sini. Allah melihat ketidakadilan yang dianggap biasa. Tuhan melihat bahwa apa yang dianggap manusia biasa seringkali adalah luka yang paling Tuhan perhatikan. Misalnya seseorang diabaikan, disingkir, biasa, nggak apa-apa lah, udah nggak penting, dia nggak penting. Tapi bagi Tuhan setiap kita penting, saudara. Tamar hidup dalam ketidakadilan yang dinormalisasi. Oke lah, dia hanya wanita Kanaan. 2 kali anakku mati gara-gara dia janda, sial. Black Widow. Memang sih. Apa yang bisa kita manfaatkan dari Tamar. Kita gantung dia. Lalu kita biarin. Dia juga bukan orang Israel, orang Kanaan, dan dia sudah janda. Kita yang berkuasa di sini. Seperti itu. Tapi Tuhan melihat setiap kita penting, setiap manusia penting. Saudara, tidak ada kekerasan fisik memang, tapi ada penggabaian sistemik. Tidak ada jeritan keras memang, tapi ada penundaan yang mematikan harapan seseorang yang dianggap tidak penting, disia-siakan setelah dimanfaatkan dulu. Kalau disia-siakan langsung tanpa dimanfaatkan masih penting. Ini yang paling jahat dari seseorang. Habisi, manfaatkan, sia-siakan. Nah itu. Nih, lalu bilang nanti kok banyak, ya
kamu harusnya bersyukur karena kamu bermanfaat. Nah, malu dia paling suka manfaatin orang ini. Ada yang begini, kalau ada pendeta begini, bertobat kamu. Yang kamu tabur akan kamu tuai. Suka manfaatin orang, lalu mengkobahkan begitu untuk membela dirimu. Kamu pasti akan menuai yang kau tabur. Di sini dikatakan, balik ke kisah Tamar. Banyak perempuan hari ini hanya hidup dalam bentuk yang sama. Janji digantung, tanggung jawab dialihkan, dan kesalahan selalu ditimpakan ke bawah. Seperti kebocoran kecil di atap rumah, tidak langsung merobohkan, tapi perlahan membusukkan pondasi. Mazmur 33 ayat 13-15, Tuhan melihat dari surga, Dia membentuk hati mereka semua. Allah tidak buta terhadap struktur yang tidak adil, meski manusia menutup mata dan menyebutnya tradisi. Yang kedua, Allah bekerja melalui keberanian yang salah dimengerti. Perempuan itu lebih benar daripadaku. Kejadian 38 ayat 26. Ketaatan sejati sering disalahpahami sebelum akhirnya dibenarkan. Tamar bertindak bukan karena nafsu, tetapi karena keadilan dan kelangsungan janji Allah. Dia tidak memiliki mimbar, dia tidak memiliki kuasa, dia hanya punya keberanian untuk tidak menghilang. Dia seperti lilin kecil di ruang gelap, tidak mengusir malam sekaligus, tapi cukup untuk memberi arah. Tuhan menanti untuk menunjukkan kasih-Nya. Yesaya 30 ayat 18. Allah sering memakai tindakan kecil yang berani untuk membuka jalan besar dalam sejarah keselamatan. Yang ketiga, Allah menegakkan martabat dan menyisipkan pemulihan dalam sejarah. Tamar tercatat dalam silsilah Mesias. Seperti Roma 8 ayat 28. Allah tidak hanya memulihkan hidup, dia menebus makna hidup. Tamar tidak hanya dibenarkan, tetapi dia diintegrasikan kembali ke dalam rencana Allah. Dari rahim yang nyaris dipatahkan, lahir garis keturunan yang membawa Kristus. Seperti kain yang robek, Allah tidak mengganti kainnya, tapi menjahitnya dengan benang emas. Aku akan memulihkan tahun-tahun yang dimakan belalang, seperti Yoel 2 ayat 25. Allah bukan hanya menyembuhkan luka secara pribadi, tetapi menebusnya menjadi kesaksian yang bisa dipakai siapapun. Seperti Hagar dan Tamar tidak bertemu, tapi mereka berbagi pengalaman teologis. Keduanya tidak terpilih, keduanya disalahkan, tapi keduanya dilihat oleh Tuhan. Engkaulah Allah yang melihat aku. Dia tidak hanya hadir bagi yang sah secara sosial, tetapi bagi yang tersingkir secara struktural. Saudara, seperti perempuan muda yang disingkirkan oleh sistem, dibungkam oleh kekerasan, tapi suaranya mengguncang dunia. Bukan karena dia paling kuat, tapi dia menolak untuk hilang. Allah tidak selalu mengangkat yang paling lantang, tetapi yang paling setia, berdiri di kebenaran. Jangan menormalkan ketidakadilan. Jangan menghilang saat Tuhan memanggilmu. Percayalah, Allah melihat, memulihkan, mengutus. Saat manusia menutup mata, Allah tetap melihat. Ketika martabat dirampas, Allah sedang menulis pemulihan. Dan ketika dunia menghapus nama kita, Allah menyisipkannya dalam sejarahnya. Tuhan memberkati.